Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023, Paus Fransiskus mengundang 10 orang muda peserta World Youth Day di Lisbon untuk mengambil bagian dalam makan bersama dengannya. Kita bisa merasakan betapa bahagianya 10 orang muda tersebut yang terpilih untuk mengambil bagian dalam makan siang bersama dengan Paus Fransiskus. Mereka adalah Sebastião, Clara Yasbel, Joanna, Luis, Carlos, Beatrice, Pedro, Audrey, Hannah, Karam, dan Maria Magdalena. Ke-10 orang muda, 6 perempuan dan 4 laki-laki tersebut turut makan siang bersama Paus Fransiskus di Nuncius Apostolik di Lisboa. Mereka adalah orang muda yang berusia antara 24 hingga 34 tahun dan mereka berasal dari berbagai negara. 3 dari Portugal, lalu masing-masing 1 dari Peru, Filipina, Guinea Khatulistiwa, Amerika Serikat, Palestina, Kolombia, dan Brasil. Dalam kesempatan makan siang tersebut, Paus Fransiskus juga menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh ke-10 orang muda tentang berbagai topik. Paus Fransiskus meminta mereka untuk tidak kehilangan kegembiraan hidup. Hadir dalam makan siang bersama Kardinal Manuel José Macario do Nascimento Clemente, Patriark Lisbon dan Uskup Pembantu Kardinal terpilih Americo Aguiar, Presiden World Youth Day Lisboa 2023 Foundation. Dan mereka menikmati berbagai menu, termasuk pasta, daging, dan es krim. Dilansir dari hidupkatolik.com, diberitakan bahwa selama makan, Paus Fransiskus tidak mengajukan pertanyaan, melainkan mendengarkan cerita mereka, menjawab pertanyaan mereka, mengklarifikasi keraguan dan menawarkan bahan pemikiran. Paus mendorong mereka untuk selalu berbahagia, seperti para kudus yang tidak bersedih. Sejumlah topik yang digumuli orang muda dan disampaikan kepada Paus diantaranya tentang perdamaian, aborsi dan eutanasia, tantangan yang dihadapi kaum muda dan harapan masa depan mereka. 8 dari mereka berbicara tentang kegembiraan pengalaman mereka di pusat media World Youth Day di Lisbon. Mereka mengatakan, "Kami memberikan hadiah kami," kata Audrey. "Dan selama makan siang, kami berkesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Saya bertanya kepadanya bagaimana menjadi teman yang baik, terutama dengan orang muda di saat begitu banyak saran yang salah tentang bagaimana menjadi bahagia. Saya benar-benar tersentuh dengan jawabannya, dan dia berkata bahwa kegembiraan tidak diajarkan tetapi ditunjukkan, dan itulah yang akan saya bawa kembali dari pertemuan ini." Dan juga berbicara tentang sukacita Injil dan pentingnya bertindak dengan cara yang mengilhami sukacita. Saya mengatakan kepadanya bahwa kaum muda harapan sangatlah penting. Jelas Luis Carlos yang mengerjakan grafik untuk World Youth Day ini. Dan bahwa kita dapat menemukan harapan untuk melawan semua hal negatif dalam hidup, terutama yang memengaruhi kaum muda, seperti obat-obatan. Harapan memungkinkan Anda untuk berjuang dan karena itu menjadi bahagia. Dari semua pekerjaan yang telah saya lakukan, mempersiapkan World Youth Day dengan grafik, ini merupakan kesimpulan yang luar biasa untuk semua pekerjaan saya di balik layar. Ketika saya melihat Paus, saya merasakan kedamaian dalam diri saya. Saya pikir saya akan menangis, tetapi dia menenangkan saya. Saya adalah orang pertama yang menyapanya. Kami juga minum kopi Kolombia di akhir makan siang. Tuhan memanifestasikan dirinya dengan cara yang unik. Setiap orang muda menyambut Paus Fransiskus dengan hadiah. Pedro Luis Carlos memberinya sepucuk surat di mana dia menuliskan, "Saya ingin memberikan hidup saya untuk gereja." Nah, sahabat Oasis Sabda yang terkasih, marilah kita selalu mendukung orang muda untuk terus membaktikan diri mereka dalam gereja. Kita berdoa agar orang-orang muda Katolik semakin teguh dan setia dalam iman di tengah arus tantangan dewasa ini. Tuhan memberkati dan Ave Maria.